Bacaan dari Injil Yohanes. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi, pastor, para frater, para suster yang terkasih. Selamat pagi, Yesus. Dewi Saduria. Di dalam kehidupan kita seringkali bertanya-tanya, di manakah Allah itu? Seperti di dalam sebuah biara ada seorang frater, kita sebut saja namanya Frater Bobby. Frater ini selalu bertanya kepada formatornya, "Pater, di manakah Allah itu? Apakah makna Allah itu bagi saya?" Lalu pater itu menjawabnya, Jumpailah dia di dalam doamu." Lalu frater itu mencoba hening, dia melakukan kontemplasi. Tetapi seiring berjalannya waktu, ia tidak menemukan Yesus itu, karena dia mencari Yesus dengan secara nyata di hadapan matanya. Lalu pada suatu hari ia kembali bertanya lagi, "Pater, apakah arti Tuhan itu padaku?" Lalu pater itu menjawabnya, "Mari, ikutlah bersamaku." Lalu mereka berdua pergi ke laut.
Dia menyuruh frater itu untuk masuk ke dalam air sehingga ia tidak nampak kelihatan. Lalu pater itu menenggelamkan kepalanya sampai ia susah untuk bernafas. Lalu pater itu bertanya kepada frater itu, "Apakah kamu sudah menjumpai Yesus?" "Belum, pater." Lalu kembali lagi pater itu menenggelamkan kepalanya sampai frater itu sesak nafas dan ia minta tolong, "Pater, pater, tolong." Lalu pater itu mengangkat kepalanya lalu bertanya, "Apakah kamu sudah menemui Yesus dan apakah yang kamu butuhkan di saat kamu sesak untuk bernafas?" Lalu frater itu menjawab, "Pater, saya membutuhkan udara untuk bernafas." Lalu pater itu pun mengatakan, "Itulah Allah yang tidak kamu lihat, namun kamu percaya." Para saudari yang terkasih, bacaan yang baru saja kita dengar, "Guru, di manakah engkau tinggal?" merupakan suatu ungkapan seorang murid yang dimana masih ada keraguan untuk mengikuti Yesus sendiri yang telah dipilihnya. Namun, Yesus sungguh menunjukkan kebaikannya yang dimana ia berkata, "Marilah dan kamu akan melihatnya," yang berarti Yesus memberi suatu petunjuk jalan kehidupan yang baik dan kekal untuk kita jalani secara khusus kita yang telah terpanggil yang pada saat ini. Namun secara sadar ataupun tidak sadar, kita selalu ingin jalan yang lurus. Kita menginginkan jalan tol yang tidak memiliki batu-batu ataupun kerikil untuk menjalaninya. Padahal untuk menjumpai Yesus, kita dituntut untuk berjuang dan berkorban, baik dari diri kita sendiri, dan juga baik dari mengorbankan waktu dan perasaan kita. Mencari Yesus bukan suatu karena tempat tinggal, karena Yesus sendiri tidak memiliki tempat tinggal yang khusus, di mana kita lihat Yesus itu selalu berjalan-jalan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dia selalu mewartakan Injil kepada para muridnya. Para saudari yang terkasih, semoga lewat sabda Tuhan yang kita dengar hari ini mengajak kita untuk tetap setia dalam mencari Yesus, agar kita memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal, dan kita akan memperoleh kehidupan dan terjamin akan kehidupan kita selamanya. Semoga.